Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Kita kembali kepada pembahasan kita dengan topik yang selanjutnya tentang aplikasi integral lipat 3. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan aplikasi integral lipat 2 yang dapat digunakan untuk menentukan massa, pusat massa, dan momen inersia dari benda solid atau padat yang memiliki densitas dalam fungsi dua variabel. Integral lipat 3 juga dapat digunakan untuk menentukan massa, pusat massa, dan momen inersia dari suatu benda padat atau solid yang memiliki densitas dalam fungsi tiga variabel. Untuk menentukan massa dan pusat massa dari suatu benda padat atau solid yang memiliki densitas rho x, y, z dapat ditentukan dengan M sama dengan integral lipat 3 atas daerah E dari fungsi rho x, y, z dv. Jadi fungsi densitas di sini dinyatakan dalam rho. Namun, fungsi densitas itu juga dapat dinyatakan dalam delta. Untuk menentukan pusat massanya adalah X bar sama dengan MYZ per M, Y bar sama dengan MXZ per M, Z bar sama dengan MXY per M. Dengan MYZ itu sama dengan integral lipat 3 atas daerah E, X rho x, y, z dv, MXZ sama dengan integral lipat 3 atas daerah E dari Y kali rho x, y, z dv, dan MX, Y itu sama dengan integral lipat 3 atas daerah E dari Z kali rho x, y, z dv. Jadi M besar YZ ini artinya adalah momen pertama dari benda padat ataupun benda solid tersebut terhadap bidang YZ. Begitu juga dengan MXZ. Ini adalah momen pertama dari benda padat terhadap bidang XZ. Lalu MXY ini adalah momen pertama dari benda padat terhadap bidang XY. Jika kita menggambarkan suatu benda padat seperti ini yang berbentuk balok berwarna ungu. Yang dimaksud dengan momen pertama itu adalah perkalian dari jarak terhadap densitasnya. Nah, kalaulah kita lihat benda padat kita ini akan memiliki jarak kepada bidang, baik ke bidang XZ maupun bidang YZ dan juga bidang XY. Kalaulah kita perhatikan, misalkan yang ini ya, MYZ itu artinya momen pertama dari benda padat ke bidang YZ. Bidang YZ yang ini bidang YZ-nya. Nah, kita lihat. Ingat momen pertama itu adalah jarak yang dikali sama densitasnya. Kita lihat dari benda padat kita ini. Kalaulah jaraknya dari benda padat ke bidang YZ. Nah, kalau kita lihat ya ke bidang YZ itu yang ada di sini. Jaraknya bagaimana? Oh, ternyata jaraknya itu sama dengan X. Karena itu di sini dikali dengan X. X kali dengan densitas dari benda padatnya. Kemudian kalau MXZ itu artinya momen pertama dari benda padat ke bidang XZ. Ingat momen pertama itu adalah jarak dikali dengan densitas fungsinya. Kita lihat di sini dari benda padat kita ke bidang XZ. Ini dia XZ-nya. Oke, kita lihat jaraknya ke bidang XZ ternyata ini dia dan nilainya sama dengan Y. Karena itu di sini adalah Y. Kemudian begitu juga dengan MXY dari benda padat kita ini ke bidang XY. Ternyata itu jaraknya dapat dinyatakan atau nilainya sama dengan Z sehingga di sini adalah Z. Oke, jadi ini adalah penentuan massa dan pusat massa dari suatu benda solid yang memiliki densitas dalam fungsi tiga variabel. Sekarang kita bahas momen inersia.
Pada benda padat atau solid yang memiliki densitas berupa delta X, Y, Z. Jadi untuk densitas dari suatu benda padat atau solid itu dapat dinyatakan dalam rho seperti yang sebelumnya atau juga dapat dinyatakan dalam delta. Maka momen inersianya dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, momen inersia terhadap sumbu X yaitu IX sama dengan integral lipat 3 dari daerah E gitu ya terhadap Y kuadrat tambah Z kuadrat dikali delta dV, di mana delta ini adalah densitasnya yang dinyatakan dalam fungsi 3 variabel. Kemudian momen inersia terhadap sumbu Y yaitu IY sama dengan integral lipat 3 dari X kuadrat tambah Z kuadrat dikali dengan delta dV. Kemudian momen inersia terhadap sumbu Z itu sama dengan IZ. Sama dengan integral lipat 3 dari X kuadrat tambah Y kuadrat kali delta dV. Nah, kita lihat kembali gambarnya. Momen inersia itu adalah momen kedua, di mana momen kedua itu adalah kuadrat jarak dikali dengan densitasnya. Jadi kalaulah kita memiliki benda padat tadi yang berwarna ungu, kita dapati bahwa jaraknya terhadap sumbu X misalnya ya, di sini benda padat kita jaraknya terhadap sumbu X itu dapat ditentukan dengan cara teorema Pythagoras. Kita lihat dulu jaraknya terhadap bidang XY gitu ya, kemudian jaraknya terhadap bidang XZ. Nah, dari sini jarak bidang XZ di atas ini akan sama dengan di bawah, sehingga nanti akan diambil hipotenusa ataupun garis miring, di mana garis miring itu nanti nilainya adalah akar Y kuadrat tambah Z kuadrat. Namun karena definisi dari momen inersia itu adalah kuadrat jarak, jadi ini adalah jaraknya dari suatu benda ke sumbu X. Jika dikuadratkan, maka akan diperoleh hasilnya Y kuadrat tambah Z kuadrat. Begitu juga dengan yang momen inersia terhadap sumbu Y. Berarti ini dia terhadap sumbu Y. Dia itu adalah, kalaulah jarak aslinya itu adalah akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Namun karena momen inersia itu adalah momen kedua, yaitu kuadrat jarak. Sehingga ini dikuadratkan, nanti hasilnya adalah X kuadrat tambah Z kuadrat. Begitu juga dengan yang terhadap sumbu Z. Nanti jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, itu tadi pembahasan tentang massa, pusat massa, dan momen inersia. Selanjutnya kita lihat contoh. Tentukanlah pusat massa benda solid E yang dibatasi silinder parabolik X sama dengan Y kuadrat dan bidang X sama dengan Z, Z sama dengan 0, dan X sama dengan 1, di mana E memiliki densitas konstan. Jawab, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menggambarkan grafik dari benda solid E, yaitu sebagai berikut, di mana benda solid E ini ternyata dipotong tepat di tengah oleh bidang XY. Dengan kata lain, bidang XY ini menjadi simetri dari daerah ataupun benda solid E ini. Karena bidang XY itu menjadi simetri terhadap daerah solid E, maka nanti momen pertama dari benda solid E terhadap bidang XZ atau MXZ itu akan bernilai 0. Lalu apabila benda solid E-nya kita proyeksikan ke bidang XY, bidang XY yang di bawah sini, maka akan diperoleh grafik berupa parabola, di mana kita dapati bahwa grafik parabola ini adalah daerah tipe 2, di mana nanti kita memiliki batas untuk sumbu Y-nya, ini ya, batas pada sumbu Y-nya itu akan berupa bilangan real, sementara batas untuk sumbu X-nya ataupun pada sumbu X-nya itu akan berupa fungsi.
Sehingga nanti kita dapatkan definisi daerah E, yaitu X, Y, Z, di mana Y-nya itu dimulai dari negatif 1 sampai 1, itu dari sini negatif 1 sampai 1. Kemudian X-nya itu dari Y kuadrat sampai dengan 1. Kemudian Z-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan X. Karena ini Z-nya tadi 0 sampai dengan Z sama dengan X. Oke, ini adalah definisi untuk daerah E-nya. Karena densitas dari daerah solid E itu konstan, maka rho X, Y, Z sama dengan rho. Jadi rho ini adalah sembarang konstanta. Sedangkan E-nya itu tadi sudah didefinisikan sebelumnya, yaitu X, Y, Z, di mana Y-nya itu dibatasi dari negatif 1 sampai 1, X-nya itu dari Y kuadrat sampai dengan 1, dan Z-nya itu dari 0 sampai X. Maka akan diperoleh massa atau M itu sama dengan integral lipat 3 atas daerah E, rho dV, sama dengan integral lipat 3 dengan batas lipat yang pertama itu dari negatif 1 sampai 1 untuk variabel Y. Kemudian batas lipat kedua itu dari Y kuadrat sampai dengan 1 untuk variabel X. Dan batas lipat yang ketiga itu dari 0 sampai X untuk variabel Z dari fungsi yang berupa konstan yaitu rho. Jadi langkah pertama ini harus kita integralkan dulu terhadap variabel Z. Rho jika diintegralkan terhadap variabel Z itu nanti hasilnya adalah rho Z, di mana Z-nya itu disubstitusikan dengan batas atas X dan batas bawah 0. Maka akan diperoleh nanti hasilnya adalah X gitu ya. Kemudian karena rho-nya itu tadi adalah konstanta, rho-nya itu boleh kita keluarkan dari tanda integral. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Integralnya sudah menjadi integral lipat 2 karena tadi di sini sudah kita integralkan terhadap variabel Z. Integral lipat 2 dengan batas lipat pertama negatif 1, 1 untuk variabel Y. Kemudian batas lipat kedua itu adalah Y kuadrat sampai 1 untuk variabel X. Kemudian ini kita integralkan terhadap variabel X, maka nanti hasilnya adalah X kuadrat per 2. Di mana batas bawahnya itu adalah Y kuadrat, kemudian batas atasnya adalah 1. Nanti variabel X disubstitusikan dengan batas tersebut, sehingga nanti akan diperoleh hasilnya adalah 1 kurang Y pangkat 4, gitu ya, per 2. Sebenarnya per 2, karena per 2 itu adalah konstanta, 1 per 2 konstanta, jadi kembali lagi dikeluarkan dari tanda integral. Sehingga nanti hasilnya adalah rho per 2 kali integral negatif 1 sampai 1 dari fungsi 1 kurang Y pangkat 4 dy. Kemudian ini nanti diintegralkan terhadap variabel Y, maka akan kita dapati hasilnya itu adalah rho kali Y kurang Y pangkat 5 per 5. Dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Gitu ya, batas bawah 0, batas atas 1, dan nanti hasil akhirnya adalah 4 rho per 5. Lalu untuk menentukan pusat massa, kita harus mencari momen pertama dari benda solid E terhadap bidang YZ, yaitu integral lipat 3 atas daerah E dari X kali rho dV. Ini batas integral lipat 3-nya sebagaimana tadi sudah didefinisikan dari X rho dz dx dy. Nanti kalau kita integralkan, maka nanti hasilnya adalah rho. Sekali lagi rho ini karena dia adalah konstanta, jadi boleh dikeluarkan dari tanda integral. Jadinya rho kali integral lipat 2 dari batas yang pertama itu negatif 1 sampai 1, lalu batas lipat yang kedua itu adalah Y kuadrat sampai 1, X kuadrat dx dy. Ini karena tadi sudah diintegralkan terhadap Z ya. Kemudian ini kita integralkan lagi terhadap X, maka nanti hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3.
batas bawah Y kuadrat, batas atas 1. Nanti setelah kita substitusikan batas tersebut terhadap variabel X, maka nanti akan kita peroleh hasilnya adalah 1 kurang Y pangkat 6, di mana konstantanya itu nanti kita keluarkan semuanya dari tanda integral, sehingga diperoleh 2 row per 3. Ini kita integralkan terhadap variabel Y, nanti hasilnya adalah 2 row per 3, di mana hasil integralnya itu adalah Y kurang Y per 7, Y kurang Y pangkat 7 per 7, dengan batas bawah 0, batas atas 1, dan akan diperoleh hasil akhirnya adalah 4 row per 7. Itu untuk yang momen terhadap bidang YZ. Untuk selanjutnya adalah momen terhadap bidang XY, itu integral lipat 2, integral lipat 3 dari Z row dV. Di mana integral lipat 3-nya tadi kita sudah dapatkan batasnya. dV-nya itu adalah dz, dx, dy. Kita integralkan terhadap Z. Nanti kita peroleh kembali lagi row-nya itu karena dia konstanta keluar dari tanda integral. Kemudian karena kita integralkan terhadap Z, nanti hasilnya adalah Z kuadrat per 2 dengan batas bawah 0, batas atas X. Nanti akan diperoleh hasilnya adalah X kuadrat, gitu ya, 1/2 X kuadrat. Di mana 1/2 itu adalah konstanta, kita keluarkan sehingga nanti jadinya row per 2. Kita dapatkan bentuk seperti ini, lalu kita integralkan kembali terhadap X, maka diperoleh nanti hasilnya adalah 1/Y pangkat 6, di mana row-nya itu berubah jadi row per 3. Kemudian nanti di sini akan kita integralkan terhadap variabel Y. Nanti hasilnya adalah 2 row per 7. Itu untuk momen pertama terhadap bidang XZ, terhadap bidang XY atau MXY. Kemudian untuk bidang MXZ ataupun momen terhadap bidang XZ itu tadi sama dengan 0. Karena apa? Karena bidang XZ itu adalah simetri dari benda solid E, sehingga momennya itu adalah 0. Sehingga dari MYZ, MXY, dan MXZ sama dengan kita dapatkan masing-masing nilainya. Kemudian sebelumnya kita sudah mencari masanya, kita akan dapatkan pusat masanya itu adalah X bar, Y bar, Z bar. Sama dengan MYZ per M, MXZ per M, MXY per M. Sama dengan 5/7, 0,5/14. Jadi ini adalah pusat massa dari benda solid E. Oke, itu adalah pembahasan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.